Mungkin teman-teman udah pernah lihat nih di story kita, di sorotan kita, di IG kita namanya FM House. Nah, ini dia. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Udah lama banget kita nggak posting lagi terkait YouTube pembangunan rumah ya. Kita sekarang ada di Depok, tepatnya di Cimanggis Depok. Kita sore ini mau nge-review hasil apa yang kita udah develop nih. Ini dia, lokasi di Cimanggis Depok. Spesifikasi luas bidangnya 97 meter persegi dengan luas tanah 103 meter persegi. Lebar tampak depan rumah ini 5,8 meter dengan panjang ke belakang 17,3 meter persegi. Nah, untuk pengerjaannya butuh waktu berapa lama dan RAB-nya habis berapa lama, nanti kita bisikin. Tapi sekarang rahasia, tonton sampai akhir. Tolong dibantu subscribe dulu, lanjut kita review ke dalam. Teman-teman boleh lihat sekitar nih. Coba tolong Mas Herdi. Nah, rumah ini dibangun di area istilahnya gang yang nggak terlalu luas, bukan di dalam klaster mewah. Kita bangun di benar-benar lingkungan yang istilahnya lingkungan lama, dengan akses ya seperti teman-teman tadi lihat. Kita coba review dulu dari fasadnya. Kita mulai dari fasad teman-teman. Ini fasad sangat-sangat udah disenengin banyak orang. Buktinya dari beberapa developer gede nih di Jakarta, Jabodetabek, banyak banget mengusung dengan tema rumah atap pelana segitiga seperti ini. Mungkin 2-3 tahun lagi desain seperti ini masih sangat menjual. Makanya kita melihat profil dari customer kita dan melihat desain-desain terkini, maka jadilah desain fasad seperti ini. Untuk interior dan eksterior kita menggunakan 3 warna utama, yakni hitam, abu-abu, dan putih. Yuk kita mulai cekidot dari atas ya teman-teman. Ini tim kita seneng banget nih adanya aksen dari GRC. Kalau teman-teman lihat ini ada aksen coklat. Di sini ngeblend antara hitam, putih, dan abu-abu, disisipin warna coklat, jadinya lebih natural. Menarik banget teman-teman. Ini kita aplikasikan dengan Flint Code. Flint Code ini bisa disetting sebenarnya warnanya, mau agak tua, mau agak muda, itu bisa dimainin lapisannya. Yang pertama kita biasanya pakai penetration code. Betul nggak Mas Hanafi? Yes, bener. Padahal bukan saya yang ngerjain. Untuk memainkan warnanya, misalkan mau terang cukup sekali lapis, lebih gelap 2 lapis, dan seterusnya. Nah ini kita pilih yang agak gelap supaya lebih ngeblend dengan warna hitam dan abu-abunya. Karena memang tema yang kita usung di sini cukup mengedepankan maskulinnya. Karena yang punya ini masih muda, ganteng, dan kaya. Oke, kita lanjut ke pagar teman-teman. Konsep utama dari pagar ini adalah industrial. Kelihatan banget dari aksen adanya expanded metal. Ini teman-teman kalau mau lihat lebih dekat nih, sini Mas Herdi. Expanded metal itu beda sama kayak istilahnya jaring-jaring biasa. Ini tebal teman-teman, nggak gampang meleot. Oke. Untuk frame-nya kita pakai hollow besi. Sekitar berapa Mas Hanafi ini? 4x4 nih. Ini masternya yang bangun nih, boleh di-shoot nih, ganteng nih. Oke. Nah, salah satu inovasi dari tim Mas Hanafi ya ini permainan roster. Mungkin bisa disebut bukan roster ya teman-teman, tapi kita seneng banget nih. Ini sebenarnya hebel teman-teman. Hebel yang biasa buat dinding, tapi kita susun sebagaimana rupa. Jadi bisa dilihat kayak roster, tapi ini bukan roster teman-teman.
Ini yang salah satu menambah identitas fasad rumahnya FM House ini. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Teman-teman bisa lihat bagian atas kanopi ini menggunakan atap solar tuf solid, atau teman-teman biasa dengar itu menggunakan solar flat ya. Kita gunakan dengan spek 3 mili dengan rangka hulu ini 4x4, finishing cat hitam. Kita pilih yang benar-benar bening. Sebenarnya solar tuf solid itu ada yang lebih redup, tapi ini kita pengennya fresh biar kelihatan terang. Kita pilih yang bening, teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga untuk carport sederhana saja tapi cukup menarik dan mendukung fasad ini nambah keren, teman-teman. Kita aplikasikan namanya apa Mas Hanafi kalau kayak gini? Screeding ya, screeding beton. Sebenarnya untuk teknisnya sama seperti kayak ngedak tapi nggak setebal dak-dakan sih ya. Tuh, ada yang menarik juga nih. Ini juga sebenarnya teman-teman mungkin banyak banget yang udah lihat. Apa sih ini kayak gini nih, kotak-kotak nih. Lebih ke tema rumah Jepangan gitu loh. Japandi kalau orang-orang bahas tema Japandi. Tapi ini harusnya kalau di kafe-kafe mungkin teman-teman ngelihatnya dia unfinished ya, atau biasa kita sebut semen expose. Tapi karena di sini kita supaya nggak terlalu drama dengan jamur, dengan istilahnya warna yang terlalu nggak rata, ini kita cat dengan cat warna grey. Kita pakai Nippon Elastic grey apa gitu, Mas Hanafi itu ya Mbak. Apa Mas Hanafi ini? Bisa disampaikan nih. Nippon Elastic ini grey, light grey. Light grey. Nah, light grey ini juga diaplikasikan sama tim Mas Hanafi untuk bagian balkon dan area fasad ini nih, sampai dengan nih teman-teman. Ada permainan roster lagi di sini. Nah, roster ini jadi dapat poinnya dari dua sisi sebenarnya. Ketika kita duduk di teras maupun kita ketika ngobrol di sini tadi nih. Jadi ada tampak dua nih. Kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya yang benar-benar tampak depan roster ini yang mana sih? Ya sebenarnya kayak dua-duanya. Gimana tim Mas Hanafi bisa mengoptimalkan dua sisi roster itu jadi sesuatu yang indah dari sisi sana sama sisi sini nih teman-teman. Yuk. Ada sentuhan sedikit lagi nih yang istilahnya simple tapi justru itu yang bikin keren teman-teman. Nih, di sini dibangunin nih sama Mas Hanafi untuk menanam sebuah pohon. Di sini pakai pohon semi-semi kayak cemara gitu sih teman-teman. Sebenarnya untuk teras ini pun juga nggak terlalu gede, sekitar 120 cm. Tapi sebenarnya cukup banget nih buat nerima tamu nih, berdua nih. Cuman sayangnya teman saya cuma teh aja ini, belum ada orangnya teman-teman. Tapi ini udah nyaman banget, kita ngobrol di sini. Misalkan Pak RT datang, minta data, atau ada teman yang lagi nongkrong kebetulan yang punya rumah ini hobinya Vespa nih. Kalau lagi kumpul-kumpul Vespa, ada tamu yang datang dengan carport yang luas, dengan teras yang senyaman ini, mendukung banget kalau tamunya banyak. Nanti kita lihat bagian dalam. Sebelum kita lanjut ke dalam, tolong bantuin subscribe supaya kita makin semangat bikin videonya. Kita lanjut nih, sebelum kita ke interior, pas banget kita masuk ke teras. Sedikit dijelasin ke teman-teman, ini kita pakai aluminium Inkalum 4 inch. Nah, tim kita nih seneng dengan finishing seperti ini teman-teman. Boleh di zoom Mas Herdi, karet hitam gini. Perawatannya nggak susah karena walaupun kotor nggak terlalu kelihatan. Dan dengan warna hitam ini semakin maskulin gitu, kokoh. Terus untuk pintu kita menggunakan kayu solid dengan finishing hitam doff. Handle ya standar. Nah, kita udah masuk nih bagian interior. Oke, kita mulai masuk ke interior. Sebelum masuk ke interior nih, teman-teman, ini
kita pakai granit yang benar-benar menyatu banget nih dengan tema 3 warna tadi nih. Dinding kita aplikasikan warna putih, plafon jelas putih, interior dominan hitam. Bisa teman-teman lihat dari mulai sofa, dari beberapa bagian backdrop TV. Nah, abu-abunya ini kita dominan di bagian lantai. Kita untuk lantai pakai granit 60x60. Kalau nggak salah nih ya, nanti koreksi ya Mas Hanafi kalau misalkan salah. Ini kita pakai art tile granito, art tile granito ya teman-teman, 60x60. Nah ini sebenarnya finishingnya matte. Kalau teman-teman bisa agak zoom ya, ini bukan licin tapi matte. Jadi ini poin plusnya ketika ada someday ada anak kecil dan lantai ini basah, dia nggak gampang bikin kepleset teman-teman. Bener-bener dari dalam kelihatan semi industrial, tapi kalau dari depan tema utamanya tadi semi tropis teman-teman. Nanti tropisnya dari mana didukung dari seperti penempatan tanaman ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat juga ada backyard dengan tatanan tanaman yang udah cakep banget. Sebelum kita sampai sana, kita belok dikit ke arah kitchen set. Ini lampunya di mana ya? Maaf teman-teman, masih baru soalnya, baru SPK tadi nih. Sebenarnya ada bagian spotlight nih teman-teman, 3 spotlight nih. Nah, spotlight ini gunanya untuk mendukung aksen ke arah kitchen. Nah ini udah nyala nih teman-teman. Sebenarnya ini didesain compact banget nih sama arsitek kita. Pas banget untuk kompor, dan mejanya pun nggak terlalu gede. Karena memang mungkin budaya sekarang untuk makan nggak usah susah-susah, bisa grab food, go food ya kan. Jadi semuanya serba compact. Sink pun kita hanya memakai sink single. Nah, di sini menarik lagi nih, satu tema lagi yang mendukung 3 warna tadi teman-teman. Untuk granit meja dapur ini dibikin sama nih sama tim kita nih. Jadi dari mulai lantai, meja dapur sama-sama pakai art tile granito warna abu-abu. Ditambah sentuhan lebih maskulin lagi nih. Pakai sink hitam, keran hitam. Gagah banget emang. Suka banget. Dan untungnya nih, owner kita nggak salah beli warna kompor. Kalau dia beli warna silver, nggak masuk pasti kan. Kompornya pun hitam. Terus nanti sebelah kameramen kita nih Mas Hedi nih, ada kulkas baru juga warnanya hitam. Pas banget dan didukung dengan backsplash. Ini sebenarnya backsplash udah rata-rata udah pada tahu sih teman-teman. Dah aplikasi backsplash dengan kotak-kotak seni ini udah sangat biasa. Nah ini nanti kita bisa lihat lagi di bagian kamar mandi. Jadi temanya tuh nggak ruwet sebenarnya teman-teman. Ya ini aja agak sedikit berulang tapi membuat itu semakin menarik. Kita lanjut. Nah ini satu juga yang menarik teman-teman. Kita sebenarnya nggak include pembelian meja sebenarnya. Ini meja dari klien kita sendiri yang beli. Tapi kita udah mendukung penempatan meja ini melalui yang pertama dari desain layout, dan yang kedua penempatan lampu gantung. Cakep banget sebenarnya, simple. Tapi dengan adanya penempatan lampu dan pas penempatan meja ini menghasilkan rumah ini tambah tertata dengan rapi, walaupun simple teman-teman. Sorry, tadi waktu kita nyari ceklekan lampu ternyata saya salah ngomong, bukan SPK tapi BAST. Jadi hari ini kita baru BAST teman-teman. Tanggal 5 Juni kita BAST. Nah, sebelum kita lanjut ke tempat yang menarik di belakang saya, teman-teman harus wajib lihat nih kamar mandinya nih. Ada hidden gem lah di sini. Sebelum kita masuk kamar mandi, ada wastafel kecil di sini yang sebenarnya aksesibel banget. Setelah makan bisa cuci tangan di sini, atau sekalian tadi kalau misalkan teman-teman tangan kotor mau sekalian cuci piring bisa cuci di sana.
Aksesnya enak banget, bisa ke sana ataupun ke sini. Nah, untuk turun ke kamar mandi, turun sekitar 2 trap, sekitar 40 sentian. Untuk pintu kamar mandi sendiri kita pakai, kalau nggak salah ini UPVC deh. Bener nggak Mas Hanafi? Aluminium. Oh, aluminium teman-teman, sorry koreksi ya. Makasih Mas Hanafi. Nah, teman-teman bisa lihat ke dalam nih. Aksen kotak-kotak di dinding ini sama persis sama dengan backsplash tadi nih. Makanya desain itu berulang-berulang tapi membuat tambah cakep lagi nih rumah. Nggak terlalu banyak aksen neko-neko, itu aja tapi terkesan jadi membaur semua nih desainnya. Nah, untuk kloset ada kloset duduk CW series ditambah paduan lagi-lagi putih dan hitam dan abu-abu teman-teman. Keran shower hitam dan untuk lantai abu-abu. Ini yang pasti made ukuran 20 kali 20. Lampunya juga sedikit kecil tapi cakep nih teman. Kalau kita matiin dia pakai lampu yang istilahnya nongol dikit nih. Sebentar. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini yang bikin seger ruangan, dari depan bukaannya gede dan cerah banget. Di sini sama juga teman-teman. Ini pintu lipat, bisa dibuka dan susah ternyata Mas Hanafi. Boleh bantuin Mas Hanafi? Ini juru kuncinya nih teman-teman. Nah, kalau juru kunci pasti udah lancar. Nih. Nah, pintu lipat ini kita pakai aluminium Inkalum dengan kusen 4 inch. Kalau teman-teman lihat finishingnya ini bukan aluminium yang glossy ya teman-teman. Kita pakai yang matte juga nih. Untuk aksesorisnya kita pakai well dome standar. Nothing special, tapi yang menjadi spesial adalah ruangan outdoor ini teman-teman. Gak usah jauh-jauh ke Sentul, kita bisa piknik di sini udah kayak piknik beneran. Tamannya luas. Sini deh Mas Herdi, kita kasih view bagian backyard. Oke, gimana? Menarik gak teman-teman? Yang tambah menarik lagi bagian lantai ini nih teman-teman. Ini pakai floor deckingnya sejenis bahan conwood, pasti awet maupun hujan panas. Dan lagi-lagi, kenapa sih conwoodnya nggak warnanya coklat tua? Lagi-lagi supaya senada dengan granit nih. Granit di teras bagian belakang pun sama dengan indoor. Lalu dipadu dengan koral-koral warna abu-abu. Oke, nih tembok dinding belakang sama dengan dinding depan dengan motif tali air, tema-tema Japandi gitu. Terus untuk instalasi air dari sumber air sumur ada di belakang, teman-teman bisa lihat bagian pompanya di sini dan ada akses naik nih teman-teman. Nah, ini akses tangga ini cukup memudahkan buat teman-teman misalkan sedang maintenance toren. Jadi nggak usah susah-susah lagi harus cari akses kemana-mana, udah disiapin tangga monyet ini nih teman-teman. Tuh, oke, kita nggak perlu naik ke atas ya, resikonya tinggi. Sebelum kita pindah ke lantai 2 nih teman-teman, ada ruang servis yang kecil tapi compact banget nih, cus teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan aksen roster teman-teman di bagian kanan dan ada ini lampu mendukung banget nih untuk tema industrial nih teman-teman. Nah nih, jadi walaupun kita kegiatan malam, nyucinya malam-malam nih, tetap ada penerangan walaupun di atas kanopi ini nggak ada lampu, tapi kita pasang lampu di dinding. Kanopi ini seperti kanopi bagian depan tadi teman-teman, cuman bedanya ada di bagian atapnya. Yang depan tadi kita pakai solar tough solid atau solar flat solid 3 mili, kalau ini yang 1,2 mili. Tuh.
Yuk teman-teman, kita coba bahas ke lantai 2 nih. Sebelum sampai lantai 2 nih, ada sentuhan coklat nih yang nantinya sampai dengan area lantai 2 itu lantai semuanya temanya wood mood. Oke, kayu semua. Nah, untuk railing ini sama dengan area pagar tadi teman-teman, masih jadi satu kesatuan tema. Kita pakai expanded metal dengan hollow ukuran 4x4. Untuk layout lantai 2 ini ada 2 kamar dan 2 kamar mandi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bukaan cahaya itu banyak banget. Di sini ada beberapa jendela, baik dari belakang maupun dari depan. Nah, sebelum masuk ke kamar kedua, sebelah kanan ini sebenarnya master bedroom, teman-teman. Cuman sebelum kita ke master bedroom, kita masuk dulu nih, satu lagi nih, kamar mandi yang sama temanya kayak yang di bawah tadi nih. Nah, ini pintunya tadi namanya aluminium nih, pintu aluminium, bukan pintu PVC yang murahan, yang 600-an nih, bukan, ini lebih kuat. Tebel kayak yang ngerekam nih, tebel badannya Mas Heri nih. Teman-teman masih, ini sebenarnya temanya sama, cuman sentuhan warna hitam di bagian dinding ini beda sama yang di bawah tadi. Kalau yang di bawah tadi teman-teman lihat, mungkin perhatikan dindingnya warnanya putih teman-teman. Nah, untuk yang lantai 2 ini nanti 2 kamar mandi menggunakan warna ini namanya Nippon Black Swan. Betul nggak Mas? Betul kali. Cakep. Masih sama pakai keran dengan tema hitam-hitam. Toiletnya Toto CW series. Nah, ini nggak terlalu kelihatan tapi sebenarnya kerasa banget kalau teman-teman rasain. Hampir di semua kamar mandi dinding ini memakai dinding seperti mozaik, cuman surface-nya kasar nih, jadi bukan yang glossy banget gitu nih. Gitu. Untuk aksesoris semuanya hitam-hitam sampai ke floor drain. Untuk lantainya 20x20 dengan sentuhan seperti batu-batu gitu nih. Yang menarik nih tadi bedanya lantai antara tangga dengan lantai utama. Kalau yang lantai tangga, teman-teman bisa lihat ukurannya cukup beda ya, dia lebih gede-gede tapi warnanya sama. Nah, yang ini kalau orang mungkin melihatnya kayak potongan-potongan yang kayak karet PVC apa Mas Hanafi? Vinil, betul. Nah, ini tapi granit by Art Tile Granito juga. Nanti coba kalau teman-teman seneng dan tertarik dengan pengaplikasian granit seperti ini, granit ukuran 15x60, teman-teman bisa pause, lihat coraknya, lihat ukurannya, dan search di Google. Kalau nggak ketemu, hubungi kami, kita bangunin rumahnya. Oke, kita masuk. Ini pakai kayu solid dengan kusen aluminium 4 inch. Untuk aksesorisnya kita pakai Beloka. Standar sih untuk aksesorisnya. Untuk elektrikalnya teman-teman bisa lihat kita pakai Panasonic. Untuk kamar ini memang belum digunakan teman-teman. Jadi ada satu panel AC yang istilahnya baru kita siapin instalasinya aja, mulai dari instalasi listrik, instalasi pipa freon, dan pipa pembuangannya. Mungkin someday owner ada tamu atau udah ada pasangan punya anak, mungkin di sini akan sebagai kamar anaknya. Oke. Nah, di sini ada balkon yang nggak terlalu luas tapi aksesibel banget dan view-nya langsung nih kota Depok. Nggak tahu sih kota Depok apa bukan. No, warga Depok no, Mas Hanafi no. Nah, untuk railing ini teman-teman kita pakai ini apa Mas? Tempered glass ya, berapa mili Mas? Tempered glass 6 mili. Nah, ini detailnya teman-teman harus tahu nih. Kadang pemasangan tempered glass gini kadang cuma asal tempel. Nah, ini teman-teman kalau lihat bagian buat nyambungin ini nih
pakainya stainless nih. Nah, cocok banget buat outdoor dia. Jadi dia tahan karat, awet banget pastinya. Untuk frame-nya pakai besi holo 4x4. Kuat, nggak ada yang istilahnya pecah, takut pecah. Kalau tadi pecah, nggak berani juga gua tes kayak gini. Istilahnya kita tes kualitas bangunan dari Oma Apik, teman-teman. Nih, teman-teman, salah satu istilahnya bukti bahwa ini tempered glass nih. Jangan sampai teman-teman ketika bangun istilahnya dibilang ini tempered glass, Bu. Ternyata bukan. Soalnya dari physically sama. Nah, ini salah satunya untuk mengindikasikan bahwa dia tempered glass nih, teman-teman. Di sini ada watermarknya nih. Tempered SNI 1500131 sekian nih. Oke, kita lanjut ke bagian master bedroom, teman-teman. Ini masuk ke segmen terakhir nih, udah di akhir nih dia. Di sini master bedroomnya punya kamar mandi sendiri, sama kayak yang tadi, cuman lebih luas. Spesialnya dia ada wastafel di dalam. Aksesorisnya masih sama. Ini pakai Carlo Fiontini ini, teman-teman. Hitam lagi. Bener-bener menyatukan tema banget ini rumah. Untuk area dinding, area lantai, semuanya sama, cuman spesialnya showernya ini model raindrop dari atas dan ditambah fasilitas water heater dari Ariston. Listrik ini, teman-teman. Oke, dari kamar mandi kita lanjut ke bagian kamar. Ini belum ada interiornya, cuman nanti mappingnya adalah kamar itu seperti ini nih, teman-teman. Ada 2 lampu gantung di kanan kirinya. Kayak hotel nggak sih, Mas Herdi? Iya. Cakep ya? Cuman belum ada kasurnya nih dari teman-teman. Kalau ada kasurnya kayaknya lebih oke. Banget. Nah, ini nih salah satu juga poin yang cukup nyenengin. Kalau teman-teman mungkin ada yang baca buku, hobi baca-baca gitu, ini bisa jadi tempat favorit sebenarnya. Karena di sini kita bisa duduk. Ini tembok, teman-teman, bener-bener solid. Dengan paduan kaca yang bukaannya lebar-lebar. Nah, modelnya bukaan samping. Sama speknya in kalung, warna hitam doff. Anginnya, teman-teman, kerasa banget. Membuktikan bahwa susunan dari layout awal, desain awal itu memang mendukung agar rumah ini semakin sehat. Yang pertama, bukaannya banyak untuk aliran udara maupun cahaya, dan penempatan tanaman tadi makin seger lagi nih rumah. Nah, pintu belakang ini tadi belum sempat kita bahas sebenarnya dari kamar sebelah ya, kamar anak. Sama, ini adalah akses ke balkon, teman-teman. Jadi balkon ini bisa diakses dari 2 kamar. Tuh. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk review rumah FM House. Jika ada teman-teman tertarik membangun bersama kami, silahkan hubungi kami. Untuk link Instagram kita akan taruh di kolom di bawah ini. Silahkan komentar apapun yang Anda tanyakan terkait spesifikasi bangunan ini. Mungkin ada yang kurang jelas atau skip, misalkan lampu pakai merek apa, Kak? Granit kodenya apa, Kak? Terus misalkan pintunya warnanya, detailnya warna hitam doff apa, Kak? Nanti kita bantu jawab. Tenang, ada Mas Hanafi nih, masternya yang bangun rumah ini nih. Nah, oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Mohon dukungannya untuk mensubscribe dan share.